Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang telah menjalankan ibadah puasa. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya merangkai suatu sistem, di mana sistem itu akan menjadikan jadi mati lampu atau penggunaan beban yang tinggi seperti mesin cuci, pompa air dan lain-lain itu tidak terjadi MCB turun, itu ya kayak ceklek gitu ya. Jadi kita akan memberitahukan bagaimana cara merangkai sistemnya, sistem timer dengan menggunakan sistem timer dengan menggunakan kontaktor dan kapasitor. Di sini kapasitor berfungsi sebagai saving energy, di mana ketika kita melakukan penggunaan beban yang tinggi, daya yang tinggi, maka alat tersebut akan menarik dari energi yang ada di dalam kapasitor yang sudah disimpan oleh kapasitor sendiri. Terus untuk timer, dia akan mengatur waktu. Kita akan mengatur waktu menyalakan lampu rumah pada saat setelah mati lampu. Kita setting misalkan 5 menit. Nah, 5 menit setelah mati lampu, setelah menyala, habis mati lampu menyala, maka lampu kita di rumah tidak akan langsung menyala, dia akan menunggu selama sudah otomatis menyala dari timer kita yang sudah kita pasang tadi. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Tapi teman-teman, sebelum lanjut video ini, terlebih dahulu saya minta support dari teman-teman untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan, karena support dari teman-teman sekalian adalah semangat bagi saya untuk membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Oke, tidak berlama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, saya akan perkenalkan beberapa alat dulu yang akan kita rakit. Yaitu yang pertama adalah kontaktor overload, ya, overload relay, MCB 1 pas, konektor timer dan timer. Ya, saya menggunakan timer otomatis power, ya, ini ya. Terus saya menggunakan lampu indikator ini untuk overloadnya. Konektor MCB, konektor grounding atau 0, ya. Sekarang saya sudah siapkan semua. Ini kapasitor, ya. Ini kapasitor saya sudah siapkan juga buat materi kita hari ini. Dan panel, ya, tombol on off, ya, dengan tombol on off ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi. Sekarang saya siapkan konektornya, baru saya masukkan kontaktor ini, ya. Lalu kita masukkan. Saya ambil konektor 0, ya. Pasang. Terus selanjutnya saya ambil konektor timer, ya. Timer. Selanjutnya saya ambil MCB, taruh sini, ya.
Jadi pertama-tama kita akan rakit kabel utamanya dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya akan merakit di sini ya. Ya begini teman-teman ya. Sabar. Ini agak ini ya. Oke. Ya, saya pasang overload relay ya. Connect ya overloadnya ya. Kita kencangkan dulu bautnya agar tidak terjadi korsleting. Tidak terjadi korsleting, panas dan bisa terbakar nanti. Oke, pasang kabel MCB. Kita kencangkan dulu bautnya. Kita di sini kencangkan dulu bautnya. Dan kita sambungkan di sini. Oke. Sekarang kita pasang kabel dari MCB ke titik tengah ya, terserah kita ya. Terserah kita mau masukkan di L1, L2 atau L3 ya. Nah, di sini saya pasang di tengah ya, 3L2 pada terminal kontaktor ke MCB ya, MCB. Lalu dari L3L2 ke 1L1 itu saya jemper ya, sambung langsung. Karena kita di sini menggunakan listrik 1 pas. Nah, untuk nolnya, jadi yang L5L3 itu saya jadikan 0 ya teman-teman ya. Saya jadikan 0. Jadi saya ini dari atas. Saya ambilkan 0 dari atas ya. Oke, selanjutnya saya akan pasang jemperan dari 7 ke 8 pada terminal timer ya. Ada terminal timer. Ini tidak usah dulu kita kencangkan karena kita akan masih pasang lagi di sini ya. Selanjutnya kita akan kasih arus ke overload ya. Jadi overload ini kita akan ambilkan arus langsung dari MCB ya. Oke, kita sambung ya. Oke, saya sambung dulu. Saya kencangkan dulu bautnya. Oke, sekarang saya sambung di 97 ya, 97 normally open NO pada terminal relay atau overload relay ya. Selanjutnya saya akan pasang on off-nya ya. On off-nya sini kita akan pasang on off. Tuh di sini ada, tampilkan arus langsung ya. Tampilkan arus langsung dari sini. Dari L1, dari 1L1 kita
ambilkan arus langsung ke sini, masuk ke tombol hijau ya, lalu masuk ke 14 NO pada terminal kontaktor dan 13 kontaktor terminal 13 NO pada terminal kontaktor ya. Sekarang kedua sudah masuk ya. Ini kita ambilkan titik apinya di sini, di bawah ya, kita ambilkan titik apinya di sini, masuk ya. Sekarang kita akan mengambilkan api dari sini untuk masuk ke A2 ya. Kita mengambilkan api dari sini ya. Oke. Kan saya buka dulu bautnya. Kencangkan bautnya. Oke, lalu masukkan ke terminal A2 pada kontaktor ya. Ini terminal A2 ini adalah titik api untuk mengaktifkan magnetik daripada kontaktor ini ya, mana kita kontrol menggunakan on off ini ya. Jadi timer ini, ini timer ya. Timer ini berfungsi untuk mengontrol arus masuk ke kontaktor ini ya, harus masuk ke sini. Jadi dia akan mengontrol di sini dulu, dia kasih jeda ketika lampu baru menyala, setelah mati lampu yang cukup lama atau trip ya. Biasa kan kalau lampu suka ngetrip itu biasanya merusak alat-alat elektronik dalam rumah seperti televisi dan lain-lain. Nah, ini gunanya untuk itu, untuk menstabilkan terlebih dahulu tenaga listrik ya. Baru kita setting di sini, misalkan kemauan kita 5 menit atau 1 menit lah jedanya sebelum arus listriknya mengalir masuk, bisa digunakan ya. Lalu kita tekan tombol off ini, on ini ya, baru masuk listrik bisa tersuplai. Oke, sekarang kita akan ambilkan 0 ya. Kita akan ambil 0 dari terminal 0 ya, masuk ke sini teman-teman, masuk ke 95 MC pada terminal relay overload ya. Lalu ini masuk sini ya, masuk di sini. Nah, sekarang kita akan memberikan arus 0 ke sini ya, ke konektor timer ya. Kita akan memberikan arus ini 0 ya, sambung di sini dan di sini ya. Kita kencangkan dulu. Oke. Ini jangan dulu kita kencangkan karena masih ada lagi ya. Selanjutnya kita akan sambung memberikan 0, ambilkan 0 dari sini ke sini ya, ke kontaktor. Kita ambil 0 dari overload ke kontaktor sini ya, untuk bisa menghidupkan anunya ya, menghidupkan coil magnetiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Kencangkan bautnya ya.
Oke, sekarang saya akan pasang lampu overloadnya ya, lampu overload ya. Sekarang saya akan pasang di sini. Nah, ini kita sudah ambil titik api. Mana di sini itu ada 97 98, ini NO22 ya, jadi ini nyambung dua nih ya, nyambung, dan NC ini nyambung dua ya. Kalau ke sini tidak bisa, jadi dari sini ke sini. Kita akan nyambung, ambil titik apinya dari sini ya, ambil titik apinya dari 98 NO normally open, dan ambil nolnya itu dari 95 NC normally close. Saya ambil nolnya dari sini ya, untuk lampu ini, untuk menghidupkan lampu ini, lampu overload ya, lampu relay, lampu overloadnya ketika terjadi overload di sini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beban lampu ini ya. Ini lampu, saya pasangkan di sini ya, sebagai positifnya ya, titik apinya. Dan di sini saya ambilkan sebagai titik nol ya. Nah, saya lepas dulu karena lubangnya menutupi ya. Saya ambilkan di sini untuk titik nolnya, kemudian saya kencangkan ya. Saya pasang lagi nolnya, kencangkan ya. Oke, nah ini kita sudah selesai ya, sudah tinggal uji coba. Ini lampunya kita sudah sambung ya. Oke, sekarang saya pasang timernya ya. Di sini saya atur timernya pakai second, berarti pakai detik ya. Jadi di sini saya atur ulang menjadi menit ya. Jadi kita aturnya di sini ya teman-teman ya, di sini ya. Sekarang sudah menit, lalu saya putar lagi untuk melihat angkanya ya. Ya oke, saya pakai ini aja ya. Ada terlihat 1 2 3, berarti menit pertama, menit kedua, menit ketiga ya. Jadi saya pakai 1 menit aja biar tidak terlalu lama teman-teman. Oke, di sini saya pasang powernya dulu ya teman-teman ya. Ini kabel power ya, dari PLN misalkan ya, kita dari meteran PLN. Saya sambungkan di nol sini ya. Saya sambungkan di nol di sini. Saya kencangkan bautnya. Oke, ini saya arahkan langsung ke timer ya. Nah, oke teman-teman, saya sampai di timer sini. Saya buka dulu. Wah, terlepas. Saya pasang dulu ya teman-teman ya. Oke, saya kencangkan dulu bautnya. Oke, sekarang saya pasang timernya ya. Oke, karena kita tidak ada lampu kecil, kita menggunakan lampu besar ini aja ya teman-teman ya.
saya pasang dulu lampunya ya. Oke, sekarang saya mau colok dulu, saya mau cok dulu di sana untuk memasukkan arus ke dalam sistem yang telah kita rakit ya sama-sama. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Nanti perhatikan di sini ya lampu powernya. Ketika saya sudah on kan di sana tersambung dengan power, maka di sini akan berkedip ya, akan berkedip dan menjalankan memberikan supply ke MCB ya, ke MCB pada saat PLN sudah jalan sesuai dengan waktu yang telah kita atur di sini. Saya atur setengah menit ya, berarti berapa detik tuh, 30 detik ya teman-teman. Saya aturnya di sini ya. Setengah detik. Maka saya cok ya. Coba perhatikan lampunya berkedip ya. Ini lampunya berkedip terus selama setengah menit. Setelah berkedip selama setengah menit, maka lampu ini akan berpindah ke sini juga, dan ini tetap sudah tidak berkedip lagi, dia akan menyala terus dua-duanya ya. Ini lampu power dengan lampu out ini. Out nyala berarti dia sudah memberikan suplai arus dari sini ke sini. Nah, sekarang sudah nyala ya. Berarti di sini sudah ada arus, teman-teman. Coba perhatikan, di sini ini sudah ada arus. Nah, oke. Tuh nyala ya. Ini sudah ada arus. Di sini juga sudah ada arus nih. Di sini. Tapi dia belum nyebrang ke sini karena di sini belum masuk. Nah, untuk masukkan ini kita akan menyalakan menggunakan ini ya. Oke, sekarang perhatikan. Oke, sekarang menyala ya teman-teman ya. Saya pindahkan dulu lampunya biar kelihatan ya. Nah, ini sudah masuk ya. Di sini kita sudah selesai merangkai suatu rangkaian ya, rangkaian untuk menghemat energi di dalam rumah ya. Nah, ketika kita ingin menambahkan kapasitor dalam rangkaian ini, itu cukup simpel aja sih teman-teman ya. Kita tinggal nyambungkan aja di sini, sambung aja di sini, di kabel sini ya. Ada dua, yang kabel yang keluar ke lampu ini ya, yang kabel keluar ke lampu. Jadi saran dari saya sih, misalkan ada dua nih, ini kan ada tiga alur ya. Di sini seperti di sini ya, seperti di sini tadi ada tiga ya. Jadi kita bisa manfaatkan dua-duanya ini, dua ini. Jadi satu ini kita manfaatkan untuk nol, yang ini untuk arus, itu titik apinya ya, yang dua. Nah, di sini keluarnya otomatis dua juga untuk titik api ya. Titik apinya tuh dua juga di bagian sini, di bagian overloadnya sini, relaynya ya. Sini ada dua juga titik apinya yang masuk sini. Nah, kita pisah. Jadi untuk aliran lampu yang ini, yang tengah ini, yang satunya lagi ini untuk aliran stop kontak, AC, mesin cuci, dan lain-lain lah ya. Jadi untuk aliran lampu dengan aliran stop kontak itu dipisah. Jadi saran dari saya, untuk kapasitor ini kita sambungkan di stop kontak ya, yang selalu kita gunakan untuk nyetrika dan lain-lain, nyetrika, mencuci dan lain-lain ya. Kita sambung di sini, sambungkan aja di sini dua sama di sini ya. Jadi begitu. Kita kasih contoh ya. Contoh, saya sambung dulu di sini. Sini saya sudah siap ya, sudah terpasang anunya, kapasitornya. Nah, kita coba ya. Sekarang ini saya finish ya. Ini arusnya sudah masuk. Saya on kan ya. Oke, nyala. Ya, lampunya nyala, dan ini kapasitornya
dia akan nyimpan arus ke sini ya, nyimpan arus juga di sini. Nah, setelah pemakaian beban ada pemakaian beban yang tinggi ya, dia akan nariknya lewat sini, dari sini akan nariknya, dia tidak akan menarik langsung ke meteran ya, meteran rumah. Adapun yang ditarik dari meteran, maka itu tidak akan seperti biasanya ya, dia akan ada pengurangan karena dia lebih besar menariknya lewat kapasitor. Oke, saya matikan ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya, itulah tadi video dari saya, tutorial bagaimana cara membuat rangkaian penghemat listrik di rumah tangga ya, di rumah yang menggunakan timer dan kapasitor ya. Kapasitor sebenarnya sih simple banget sih teman-teman, simple banget, cuman kita harus pahami dulu dasar-dasar daripada komponen ini. Nah, tadi kita sudah rakit sama-sama, otomatis teman-teman sudah tahu semua ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih semua. Nah, dan saya tidak henti-henti untuk mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk sama-sama subscribe, like channel ini, like video ini, dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Langsung komen di video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.